Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh hikmah. Bersama saya, Agustin Yulaiha, alumni Sekolah Tablik PWM Jawa Tengah, tahun 2024-2025 di Wonosobo. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV Channel Wonosobo dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang Dzikrul Maut. Apa itu Dzikrul Maut? Sahabat Purnama Sidi yang berbahagia, insya Allah semua sudah paham. Dzikrul Maut adalah mengingat kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di mana tersebut di dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Namun, kita tidak akan pernah tahu di mana kita meninggal, sedang apa kita meninggal, kemudian di tempat apa kita sedang meninggal. Oleh karena itu, Dzikrul Maut atau mengingat kematian harus selalu kita amalkan, apalagi kita sebagai umat Islam. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan, berbanyaklah mengingat kematian, karena sesungguhnya ia dapat membersihkan hati dan menumbuhkan rasa yuhud di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat Purnama Sidi yang berbahagia, ada beberapa keutamaan tentang Dzikrul Maut atau mengingat kematian. Yang pertama, dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzikrul Maut dapat meningkatkan ketakwaan. Dengan mengingat kematian, kita akan semakin takut untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menyebut kita. Karena kematian merupakan suatu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, keutamaan Dzikrul Maut yang kedua, menumbuhkan rasa yuhud. Dzikrul Maut dapat menumbuhkan rasa yuhud di dunia, yaitu dapat lebih mencintai akhirat daripada di dunia. Kita tidak akan terlalu berambisi untuk mengejar dunia. Kita mencari kehidupan di dunia, tapi tujuan utama kita adalah untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Kemudian ketika kita mempunyai banyak harta, maka kita akan lebih menyayangi harta kita dengan cara berinfak sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat nanti. Sahabat Purnama Sidi yang berbahagia, untuk keutamaan Dzikrul Maut yang selanjutnya adalah dapat menenangkan hati. Dzikrul Maut atau dengan mengingat kematian, hati kita akan menjadi lebih tenang, lebih sabar ketika menghadapi ujian. Kita tidak akan mudah menyerah, tidak akan mengingkari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian, keutamaan Dzikrul Maut yang selanjutnya adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dengan mengingat kematian atau Dzikrul Maut, kita mempunyai bekal untuk menghadapi kematian. Dengan apa kita menghadapi kematian? Tentu dengan memperbanyak amal soleh. Sahabat Purnama Sidi yang berbahagia, itu tadi beberapa keutamaan Dzikrul Maut yang mana apabila kita melaksanakan itu, insya Allah kita akan mempunyai bekal untuk menjemput kematian kita. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara melakukan Dzikrul Maut? Nah, di sini kami akan menyampaikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk kita mengingat kematian. Yang pertama adalah
mengingat kematian secara langsung. Seperti apa mengingat kematian secara langsung? Yang pertama adalah mengunjungi orang yang sedang sakit atau melayat orang yang meninggal. Dengan kita melihat orang yang sakit atau melihat orang yang meninggal, kita jadi tahu bahwa setiap orang pasti akan meninggal. Kita tidak pernah tahu dengan cara seperti apa, di mana, dan bagaimana kita akan meninggal. Tentunya kita semua pasti berharap kita meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Nah, kemudian cara kedua yang bisa kita lakukan adalah membaca Al-Quran dan hadis-hadis tentang kematian. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan ayat-ayat tentang kematian, dalam hadis juga banyak disebutkan. Nah, dengan kita banyak membaca Al-Quran dan hadis, tentunya kita akan semakin mengingat dengan kematian dan kita bisa mempersiapkan tentang kematian. Kemudian, cara selanjutnya adalah merenungkan tentang kematian. Merenungkan di sini kita akan bisa membayangkan bagaimana sakaratul maut itu terjadi. Karena, mohon maaf, yang namanya sakaratul maut itu setiap orang bisa berbeda. Tentunya kita mengharapkan ketika sakaratul maut kita bisa mengucapkan La ilaha illallah. Namun pada kenyataannya tidak semua orang bisa melakukan itu. Oleh karena itu, mari kita bisa renungkan perbuatan apa saja yang sudah biasa kita lakukan. Kita sering mendengar bahwa nanti kita akan dimatikan atau diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Oleh karena itu, sahabat, mari kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar Allah nanti bisa membawakan kita dalam kondisi yang baik pula. Kemudian, yang terakhir adalah berdoa kepada Allah agar kita diberikan kematian yang husnul khotimah. Tentu ini adalah harapan kita semua, agar kita dapat wafat dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik. Tentunya ketika kita berdoa agar kematian kita husnul khotimah, tidak bisa terjadi serta-merta. Kita harus membiasakan dari sekarang. Jelas ibadah kita harus diperbaiki, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Karena ketika kematian dan sakaratul maut, tidak semua orang bisa mengucapkan La ilaha illallah. Padahal itu adalah kalimat tertinggi ketika seseorang menghadapi sakaratul maut. Nah, sahabat Purnama Sidi yang berbahagia, itu tadi yang bisa kami sampaikan terkait dzikirul maut. Semoga menjadi pengingat khususnya untuk kami yang menyampaikan dan manfaat untuk sahabat semuanya. Karena kematian kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya, sedang apa kita, dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah tahu. Tapi yang jelas kematian pasti akan datang. Oleh karena itu, mari kita persiapkan mulai dari sekarang. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV Channel Wonosobo dimanapun berada, demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak salah mohon maaf, astaghfirullahaladzim, albiru manitako, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. .8 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.